Iya, baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Dan saya juga mengucapkan selamat bagi yang baru bergabung, selamat malam. Tetaplah setia untuk mencari Tuhan, kita tetap mau mencari Tuhan apapun keadaannya, apapun persoalan kita. Baik, kita akan teruskan pembacaan kita malam hari ini, sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-14 ya. Sekarang ayat yang ke-17 ya. Ingat kemarin bintang timur ya, sebutannya yang sering diidentikan dengan Lucifer atau iblis, tetapi ini juga teguran buat Babel yang memang sama roh kesombongannya, yaitu roh iblis yang menguasai mereka ya. Tuhan akan menjatuhkan. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan sebaliknya, ayat yang ke-17, maaf saudara, ayat yang ke-17, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi itu roh Babel ya, roh Lucifer yang sombong, meninggikan diri, merasa dia menyamai Tuhan, yang mengurung orang-orang, yang tidak mengizinkan orang-orang pulang ke kotanya ya, yang tidak mengizinkan orang kembali ke rumah karena terkurung oleh kuasanya. Ya, ayat yang ke-18, semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Ingat saudara, ya satu saat kita semua akan masuk kepada yang namanya kematian. Jadi kalau kita hari ini dipercayakan hidup dan nafas hidup, mari kita sungguh-sungguh memakai nafas hidup ini untuk hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tinggalkan dosa dan pemberontakan, karena kita semua akan menuju kepada yang namanya kematian. Iya, hari ini juga kita berduka cita karena Bapak Pendeta Alex Abraham Tanusa Putra dari Surabaya dipanggil Tuhan. Ya, inilah yang firman Tuhan katakan. Ya, tidak semua mau pendeta, tidak semua manusia ya. Kita semua manusia pasti akan menuju ke sana. Walaupun pendeta ya, pendeta besar, pendeta kecil, jemaat besar, jemaat kecil, kita semua hari ini sedang berdiri di antrian. Antrian apa? Antrian kematian. Tinggal tunggu waktunya kapan Tuhan panggil kita. Ya, kita harus pulang saudara. Karena itu selama kita diberi hidup ya, kami juga mengucapkan ya berbelasungkawa, turut bersimpati buat Bapak Pendeta Alex Abraham yang sudah dipanggil Tuhan, buat keluarganya yang ditinggalkan, terutama tetap kuat, diberi penghiburan ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, karena dia sudah berhenti beristirahat dari semua jerih lelahnya di dunia ini. Kitalah yang masih tinggal sekarang, yang masih harus berjuang. Ya, kita semua sedang berdiri di antrian kematian dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang menjemput. Ya, di sini dikatakan ya bahkan raja-raja. Ya, di sini firman Tuhan berkata, semua kita, selama Tuhan berikan kita waktu hidup, mari kita pakai waktu-waktu ini untuk sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. Kita hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Saudara yang masih hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, dalam perselingkuhan, dalam kesombongan, di dalam kepahitan, kekecewaan, mari tinggalkan semua itu saudara, supaya ketika nanti satu saat Tuhan menjemput, kita dalam keadaan layak ya, dan berkenan di hadapannya. Ayat yang berikutnya di sini dikatakan saudara ya, ayat yang ke-19 ya, ayat 19. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Ya, firman ini datang untuk Babel ya, orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Ya, dikatakan tercampak saudara ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Ya, kita ini manusia, kesombongan kita gak ada arti apa-apanya di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan pergunakan sebaik-baik mungkin kesempatan hidup yang masih diberikan buat kita semua saudara ya. Ayat 20, engkau tidak akan bersama-sama dengan
raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Ya, orang-orang yang hidup dalam kesombongan tidak akan dibiarkan. Ya, mereka hidup di dalam bersama-sama dengan raja-raja, bahkan di dalam kubur pun firman Tuhan berkata. Ya, saya tertarik dengan ayat yang bagian B. Anak cucu orang benar, anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Saudara, artinya apa? Orang yang hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa, bahkan anak cucunya ya akan menanggung akibatnya. Kutuk temurun itu turun kepada anak cucunya, sehingga firman ini berkata, anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Kalau kita hari ini diizinkan hidup sebagai orang tua, bertobatlah di dalam Tuhan dan hiduplah dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya, kami mohon Tuhan biar perkenanan-Mu turun, kami mau bertobat. Ingatlah akan anak cucu kami. Sebaliknya firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar akan mewarisi bumi. Ya, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta roti, sebab Tuhan yang akan pelihara hidup mereka. Ya, sebaliknya anak cucu orang jahat ya tidak akan diingat untuk selama-lamanya, tidak akan disebut-sebut, dilupakan. Karena itu masih ada waktu buat kita para orang tua. Kalau kita masih hidup dalam kejahatan, dalam dosa, bertobatlah hari ini. Yang masih hidup dalam kenajisan, persinahan, perselingkuhan, kepahitan, iri hati, kebencian, ya buang semua itu. Supaya apa? Anak cucu kita yang akan mengalami. Ya, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat anak cucu kita berbahagia. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam ya kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kejahatan dan dosa, maka anak cucu kita akan mengalami rancangan juga malapetaka, saudara. Ya, ini kata firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang benar dan kita mewariskan iman yang benar kepada anak cucu kita. Warisan itu bukan harta, warisan itu bukan kekayaan, ya warisan bukanlah rumah mewah, ya tetapi warisan terbaik bagi anak cucu kita adalah iman. Ya, adalah warisan iman yang benar untuk kita tinggalkan bagi mereka, saudara. Iya, ayat yang berikutnya, ayat 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ya, mengerikan firman Tuhan ini berkata, kalau orang sudah hidup dalam kejahatan, saudara, ya tidak ada lagi kebenaran. Bahkan saudara, anak cucunya akan dibinasakan oleh Tuhan, akan diremukkan. Ya, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Ya saudara, ini akan terjadi. Banyak orang yang bertanya pada saya, Bu, apakah kutuk keturunan itu ada? Ya, apakah karma itu ada? Firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau kita menabur ya sebagai orang tua di dalam dosa, maka anak cucu kita akan memetiknya di dalam dosa. Sebaliknya ada yang bertanya, Bu, orang tua nenek moyang saya sih hidup di dalam dosa misalnya. Ya, ayah saya tukang selingkuh misalnya ya. Tapi sekarang kan saya sudah bertobat, Bu. Apakah saya masih akan kena kutuk? Tidak. Ya, kutuk bisa dipatahkan, kutuk nenek moyang itu bisa dipatahkan ketika apa? Ketika kita bertobat. Ya, seburuk apapun nenek moyang kita, ketika kita nih sudah bertobat, maka kutuk itu tidak akan turun ke kita dan anak cucu kita. Ketika kita hidup dalam pertobatan, karena Yesus berkata kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena. Apa yang menjadi alasan untuk kutuk itu turun kepada keturunan, yaitu dosa. Ya, ketika anak cucu kita juga tidak bertobat karena kita mewariskan sesuatu yang tidak bertobat, akhirnya juga mereka tidak bertobat, ya mereka terus hidup membawa kutuk itu. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, ketika kita bertobat maka semua kutuk diputuskan atas hidup kita, saudara ya. Ayat yang ke-22, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Ya, bayangkan sampai anak cucu, anak cicitnya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan, saudara.
Ya, karena Tuhan sangat membenci kesombongan, karena Tuhan sangat membenci apa yang sudah dibangun di atas kota ini. Roh kesombongan merupakan dosa iblis yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ingat, Lucifer, iblis jatuh dari sorga, dibuang ke bumi karena apa? Karena kesombongannya, saudara ya. Aku akan bangkit melawan mereka, kata Tuhan loh. Bayangkan kalau Tuhan yang bangkit melawan kita dan keturunan kita, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita hanya akan bisa melihat kehancuran datang buat anak cucu kita kalau kita nggak bertobat. Dikatakan dia akan dihabisi Tuhan, anak cicitnya, anak cucunya, bahkan cicitnya. Ya, keturunan orang berdosa itu akan dilenyapkan, tetapi keturunan orang benar akan dimuliakan dan mereka akan hidup tidak meminta-minta, bahkan mereka akan, Tuhan bilang, mewarisi negeri, saudara. Ya, itu akan terjadi. Ayat 23 di sana dikatakan, saudara, ayat 23. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini akan terjadi, saudara, ketika mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan melihat kehancuran. Kita akan lanjut pasal 14 ayat 24. Judul perikopnya ucapan ilahi terhadap Asyur. Kalau tadi Babel, ini terhadap Asyur. Dua bangsa yang tidak bertobat, dua bangsa yang hidup dalam kefasikan dan kesombongan. Ayat 24, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancangkan demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur, ayat 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Ketika Tuhan itu murka, saudara, maka akan terjadi, saudara, apa yang dinubuatkan Tuhan itu akan terjadi. Bagaimana Asyur itu akan dihabisi oleh Tuhan sebagai bangsa yang sombong, yang tadinya mereka meletakkan kuk atas orang Israel, atas umat Tuhan. Sekarang Tuhan akan menghajar mereka di dalam kesombongannya. Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Firman ini datang juga bagi setiap kita, orang yang mengaku percaya Tuhan. Tuhan akan melenyapkan orang-orang sombong dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang terus hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau rancangan Tuhan sudah dibuat, siapa yang bisa menggagalkan? Kalau Tuhan sudah teracung dengan amarahnya, siapa yang bisa menarik kembali? Hanya ketika kita mau bertobat. Karena Alkitab berkata, saudara, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Ada orang yang berkata begini, saya tuh tidak suka dengar firman yang tentang Tuhan murka, Tuhan mengutuk, Tuhan murka. Tuhan itu kan penuh kasih. Kenapa kita memberitakan tentang murka, 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 murka? Padahal Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Saudara, ada sebagian orang Kristen yang tidak mau mendengar tentang penghukuman. Ada sebagian orang Kristen yang tidak mau mendengar tentang penghakiman. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kasih. Dia datang bagi orang berdosa yang mau membuka hati dan bertobat. Tapi saya mau ingatkan buat setiap kita malam hari ini, jangan bermain-main. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia tidak lagi datang membawa kasih, tapi Yesus datang untuk kali yang kedua membawa penghakiman dan penghukuman. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap kita satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Disitulah akan dinyatakan semua perbuatan hidup kita, dan kita akan mendapatkan balasan, kata firman Tuhan.
hidup yang kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tetapi penghukuman kekal di neraka bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, dosa dan kedagingan. Saya mau beritahu saudara, engkau suka atau tidak suka, inilah firman. Kita sedang belajar kitab Yesaya, ini adalah penting bagi kita belajar supaya kita tahu ini hati Tuhan. Ya, dari perjanjian lama kita bisa belajar tentang hati Tuhan itu seperti apa. Oh, Tuhan itu membenci orang berdosa. Oh, Tuhan itu membenci orang yang sombong. Oh, Tuhan itu gak suka kalau aku begini. Oh, kita kan belajar. Ya, dari sinilah kita diperlengkapi iman kita. Tapi ya namanya ada sebagian orang Kristen yang dia itu cuma stabilo ayat-ayat yang enak. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa. Itu di stabilo. Tapi yang Yesus berkata, aku akan datang, saat itulah aku akan berterus terang kepadamu. Ya, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Ya, campakkanlah mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, itu di tip X sama dia saudara ya. Mari kita berdoa, kita menjadi orang yang mau membuka hati buat setiap firman. Entah itu firman keras, entah itu firman yang supaya apa? Supaya kita ini hidup benar-benar di dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak terlena. Ya, baguslah kita sering-sering mendengarkan tentang penghakiman Tuhan. Supaya kita ini bertobat. Selama masih ada waktu, Tuhan bilang ingatkanlah. Ingatkanlah, serukanlah pertobatan. Saya tidak akan beralih dari pengajaran saya tidak akan beralih dari apa yang saya dapat dari Tuhan hari-hari ini tentang seruan tentang pertobatan. Ya, kita percaya saudara, waktu kita sungguh-sungguh mengejar pertobatan dan perkenanan Tuhan, maka semua persoalan hidup, semua masalah yang kita alami, semua yang kita inginkan terjadi itu Tuhan yang akan bekerja. Tidak perlu kita cari-cari mujizat, karena Tuhan memberikan kepada siapa ia berkenan. Bagian kita mengejar perkenanan Tuhan itu. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan itu karena kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran, maka kita akan menerima semua yang Tuhan mau beri buat kita. Ya, karena itu saudara jangan kecewa kalau orang-orang datang kepada saya, Bu, doakan Bu supaya toko saya laku, supaya tanah saya laku, supaya rumah saya laku. Doakan Bu supaya anak saya ya sukses usahanya. Saya cuma bilang kejar perkenanan Tuhan. Nggak usah berdoa minta berkat. Ya, saya bukan anti berkat, saya juga suka berkat. Tetapi bukan itu fokus hidup kita, bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, Alkitab bilang dia memberikan apa yang kita inginkan ketika kita berkenan. Bukan kehendak kita, tetapi biar kehendak Tuhan. Ya, soalnya kalau kita berdoa dengan keinginan kita, Alkitab bilang mungkin engkau berdoa, tapi engkau tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena engkau salah berdoa. Sebab yang engkau minta dan doakan itu engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan salah saudara, orang bisa berdoa dengan hawa nafsu loh. Tapi kita mau berdoa malam ini, Tuhan berikan kami perkenanan-Mu, kami mau mengejar perkenanan-Mu. Ketika kami berkenan, maka Tuhan Engkau memberikan apa yang patut untuk Engkau berikan buat kami. Harusnya kita sebagai orang Kristen berdoa seperti itu saudara ya. Jadi maaf kalau yang kirim doa kepada saya, Ibu doakan 1 toko diberkati, 2 ya mau jual rumah laku, 3 Oke, tapi lebih kepada ayo kita minta perkenanan Tuhan. Tuhan turut bekerja ketika hidup kita ini ada di dalam perkenanannya. Bagi Tuhan untuk bikin tanah kita laku itu mudah. Bagi Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita itu mudah. Tetapi yang sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hatinya kita. Jangan terlalu menjadi hamba uang. Jangan terlalu saudara yang kita kejar hanya berkat dan berkat, tapi kita lupa untuk mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan saudara ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi dan itulah
tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ya, hanya pertobatan. Ketika kita bertobat, Tuhan berkenan. Hanya pertobatan yang akan menyentuh hati Tuhan. Karena itu hari ini bertobatlah saudara. Mari kita mau tinggalkan semua yang tidak berkenan di hidup kita. Kita mau hidup menjadi orang yang sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau Tuhan Engkau memberikan kami perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau yang menyertai kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Karena itu kami mau minta hari ini Bapa, sentuh hati kami dan ubah hidup kami menjadi yang baru di mata-Mu. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain perkenanan Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu bahkan ketika murka-Mu telah dirancangkan atas hidup kami, bahkan mungkin ketika malapetaka telah Tuhan rancangkan karena dosa-dosa kami. Ketika kami datang bertobat, ketika kami datang merendahkan diri di kaki Tuhan, mengaku setiap pelanggaran kami, mengaku setiap dosa kami, mengaku setiap kebohongan-kebohongan kami, mengaku setiap apa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup menggagalkannya Tuhan. Hanya hati yang bertobat, hanya hidup yang bertobat yang sanggup menggagalkan tangan Tuhan yang teracung, yang sanggup menggagalkan rancangan malapetaka itu. Bahkan kami tahu juga ketika rancangan kecelakaan atas sebuah bangsa, ketika kematian massal akan terjadi atas sebuah bangsa, seperti Tuhan yang Kau berikan kepada Abraham, jika ada 50 orang benar di atas kota dan bangsa ini, maka Engkau akan meluputkan. Kami tahu hanya pertobatanlah yang sanggup menggagalkan murka Tuhan. Karena itu setiap kami malam hari ini datang di hadapan-Mu Bapa, kami mau bertobat semua kami. Bertobat dari pikiran yang jahat, bertobat dari hati yang jahat, yang penuh iri hati, kebencian, kedengkian. Bertobat dari mulut
dusta, bibir dusta. Kami mau bertobat dari segala kenajisan, percabulan, bertobat dari semua hal. Kami mewakili bangsa ini datang merendahkan diri. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni Bapa. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.